Saya akan mewawancarai Bapak Fauzi, security di Gereja Immanuel. Jadi gini Bapak, saya izin ingin mewawancarai Bapak. Pertanyaannya di sini ada 3 pertanyaan ya Bapak. Yang pertama itu apa akibatnya jika tidak ada sikap toleransi antara umat beragama? Oke. Saya tanggapi pertanyaannya. Ya, menurut saya, ya mungkin nanti akan terjadi ya perbedaan, perselisihan, ya kan, di antar masyarakat gitu aja. Oke. Pandangan saya. Baik, kita ke pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Di sini pertanyaan yang keduanya adalah mengapa kita harus menghargai perbedaan agama dalam masyarakat? Ya, oke, saya tanggapi Mbak ya. Menurut pandangan saya, ya perbedaan adalah bagian dari kehidupan. Ya. Oke, pertanyaan yang ketiga ya Bapak ya. Yang terakhir ini pertanyaannya, mengapa toleransi penting bagi persatuan bangsa Indonesia ini Bapak? Ya, izin menanggapi ya Mbak. Ya, karena menurut saya Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, ya kan, dan maupun agama. Kalau tidak adanya toleransi, ya kan, itu cukup agak membahayakan kalau menurut saya. Iya. Oke. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya wawancaranya. Dan sekian dari saya wawancara di Gereja Immanuel dengan Bapak Fauzi, security di gereja ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Osman Sofi, di sini sebagai imam rawatib. Untuk pertanyaan pertama itu, menurut Bapak tuh apa sih Pak akibatnya kalau di Indonesia itu tidak ada sikap toleransi antar agama? Yang sangat kuat sekali itu ketika Rasulullah berjalan keluar dari masjid maksudnya. Nah, tiba-tiba para sahabat itu duduk, ada seorang yang sedang menggotong jenazah, dan Rasulullah berdiri sebagai tanda hormat kepada orang yang meninggal tadi itu karena akan dibawa ke pemakaman. Setelah kira-kira 10 meter atau ini, Rasulullah ditegur oleh para sahabatnya. Rasulullah, itu yang meninggal itu orang Yahudi. Loh, kenapa? Justru sikap kita ini harus menghormati kepada siapapun, kepada semua umat. Jadi tidak hanya umat Islam saja, jadi seluruh umat harus jadi kalau rahmatan lil alamin itu tidak hanya manusia saja, seluruh alam juga, kan lebih luas lagi itu. Nah, kalau kaitannya dengan Masjid Raya ini, kita berusaha memang sebisa mungkin kita jaga toleransi, kerjasama, saling menghargai, saling bahu membau, karena permasalahannya di kita ini adalah masalah parkir. Kita sering bekerja sama dengan pihak Gereja Immanuel dalam kaitannya dengan masalah parkir. Kayak hari ini saja kalian bisa melihat ya bahwa banyaknya jamaah ibu-ibu yang menghadiri acara maulid ini. Jadi maulid ini sebenarnya kelompok pengajian tertentu yang mereka itu mengadakan acara maulid, dan itu membludak banyak sekali jamaah yang datang. Nah, alhamdulillah dengan adanya gereja yang mereka itu beroperasi di Sabtu dan Minggu, ini dari kami sangat diuntungkan masjid untuk bisa numpang parkir di gereja. Dan sebaliknya, kalau Sabtu Minggu jemaat yang datang ke gereja bisa menumpang parkir di sini, itu kan satu kerjasama yang sudah kita jalankan dari tahun 97 ya. Waktu itu sebagai ketua ininya Petrus, saya masih ingat ya. Pak Petrus ini sebagai ketua hariannya Gereja Immanuel, saya sebagai perwakilan dari masjid. Kita sering ngopi bareng, kita sering
ngobrol bareng tentang kebaikan bersama, bagaimana kita ke depan membangun umat bersama-sama. Ya tentunya tentang perbedaan keyakinan itu kita nggak membahas masalah itu, ya jelas masalah yang lain ya, supaya seiring sejalan semuanya itu bisa teratasi, bisa berjalan dengan baik dan lancar seluruh kegiatan-kegiatan baik di masjid maupun di gereja Imam Ali. Oke, baik. Di sini juga kita ada pertanyaan kedua gitu. Menurut Bapak sendiri itu gimana sih kita untuk menghargai antara perbedaan di gereja Immanuel sama Masjid Raya Bintaro ini dalam toleransi? Ya, dalam menghargai ini kan bentuknya banyak sekali ya. Menghargai di sini ya tentunya masjid ini berada di lingkungan yang sangat kompleks ya. Mereka tidak semuanya warga itu beragama Islam ya. Salah satunya kegiatan Ramadan kita batasi sampai maksimal jam 10. Jadi mungkin ada ini adik-adik ini pernah mendengar ya, di masjid-masjid di luar sana kan baca Quran sampai waduh semalaman gitu. Kita enggak. Kita hargai, kita jaga betul maksimal sampai jam 10. Termasuk juga takbiran kita batasi sampai jam 10. Karena apa? Jam 10 ini saatnya orang istirahat. Supaya tidak terganggu dalam istirahatnya, kita sepakat. Jadi setiap jam 10 seluruh aktivitas ya yang kaitannya itu menggunakan mikrofon kita stop ya. Kita nggak ada suara yang keluar dari mikrofon, dan kita batasi ini mikrofon yang di sini ini hanya internal di dalam masjid sini aja, keluarnya itu hanya suara adzan saja, selain itu enggak. Itu. Baik. Mungkin Ya. ada yang ditambahin? Ya, tambahannya lagi ya, dalam menjaga toleransi juga ya, pernah suatu ketika itu di gereja Immanuel itu ada semacam kegiatan anak-anak remaja waktu itu hari Sabtu ya. Itu memang ya namanya anak remaja kan, mereka itu kan serba pengen volumenya dikerasin gitu, padahal acara itu dimulai sejak jam 5 sore, sedangkan kita mempersiapkan sholat maghrib. Ya dengan melalui satpam atau keamanan kita sampaikan, tolong volumenya ini keras sekali masuk ke masjid. Oh iya, ya udah, jadi akhirnya bisa teratasi dengan baik. Itu masalah juga saling menyambangi, saling silaturahim bahasanya. Saling silaturahim ini penting supaya membangun satu komunikasi antara kita dengan ya sama-sama kita melayani jamaat atau umat kan gitu. Ya tentunya ada masalah-masalah ya, terutama kalau yang lebih kompleks lagi itu masalah parkir memang. Dan yang kedua masalah suara mikrofon tadi itu. Dan yang berikutnya ya kita jaga jangan sampai ada gesekan-gesekan yang itu akan menimbulkan satu perpecahan. Kita sangat hindari semuanya itu, karena kita sudah membangun komunikasi atau silaturahim ini dengan baik, sehingga jalinan persaudaraan yang selama ini sudah kita jalin nggak mungkin akan dikenodai oleh satu masalah ya. Iya. Walaupun di sini itu jamaah banyak ya, kadang-kadang kan mereka tanpa kompromi ya, harus mengikuti aturan yang berlaku, harus mengikuti prosedur yang berlaku. Jangan sampai dia main hakim sendiri, misalnya melabrak, nggak boleh itu, nggak boleh. Semuanya harus melalui aturan yang berlaku. Pengurus di sini, jadi harus dia mengadu ke pengurus akan bertindak. Siapa nanti yang melobi atau mungkin menyambangi atau datang ke sana untuk bersama-sama memecahkan masalah. Tapi alhamdulillah selama ini baik-baik saja. Alhamdulillah selama ini baik-baik saja. Baik. Mungkin berarti untuk di antara gereja sama masjid itu mungkin tiap akan baik-baik aja gitu ya. Mungkin kalau misalkan si masyarakatnya itu bisa berkontribusi gitu sama si gereja itu. Kontribusinya malah banyak sekali ya. Ada di antara jamaat mereka yang saat korban
memberikan hewan kurban untuk dikorbankan di Masjid Raya. Apa nggak luar biasa itu? Saat buka bersama, mereka membagi makanan untuk, ya sebaliknya kita juga begitu. Karena mereka berbuat seperti itu, kita juga sama-sama lah gitu. Apa gitu. Jadi lah inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu harus kita tauladani ya. Harus kita contoh itu, bukan arogan ya. Tidak ada ini. Orang-orang arogan itu karena kurang belajarnya, kurang ngajinya. Sehingga kalau dia punya ilmu wawasan yang luas, tidak akan mungkin dia melakukan satu anarkis apa. Ya sekalipun dia berpakai gamis atau jubah yang simbol-simbol Islam, itu apakah dia benar-benar paham tentang Islam? Bisa jadi nggak ngaji, atau mungkin bisa dikatakan preman yang berpakaian gamis gitu kan. Iya. Sehingga walaupun dengan mengatakan Allahu Akbar itu kan, waduh, sangat disayangkan itu. Ya nggak saya sebut nama deh. Iya. Itu nggak penting ini. Yang penting yang jelas kita berusaha untuk sebisa mungkin permasalahan ini harus dijaga dengan sebaik mungkin. Dan saya sangat senang sekali ya, kami sebagai seorang warga Nahdliyin ya, warga NU ya, gereja sangat terbantu dengan adanya banser ya. Sehingga akhir-akhir ini nggak akan terjadi ada pengeboman. Ada tahun berapa itu? 90-an kan ada terjadi satu pengeboman. Dan ini kerjasama seperti ini bagus sekali menurut saya. Jadi di saat gereja perlu satu pengamanan, banser siap. Waduh, itu keren itu. Itu keren itu. Di saat Masjid Raya didatangi jamaah banyak yang akan, maaf ya, numpang makan buka puasa ya, kita kekurangan gereja mensupport. Waduh, itu keren itu. Luar biasa itu. Kan itu kan, dan itu sudah kita bangun saat kurban ya, saat Idul Adha. Ada jemaat mereka yang datang untuk memberikan hewannya untuk dikorbankan, kan itu luar biasa sekali. Itu. Ya. Ya, baik. Di sini ada pertanyaan terakhir gitu. Iya. Menurut Bapak tuh apa sih pentingnya untuk toleransi bagi bangsa Indonesia atau masyarakat sendiri? Toleransi sangat penting, saling menghargai. Orang yang wawasan keilmuannya luas, dia akan lebih lembut ya ketika dia berinteraksi kepada siapapun ya. Kalau orang yang arogan itu justru nggak punya ilmu. Sehingga perlu banyak belajar yang banyak gitu lah, perlu banyak ngaji yang banyak sehingga dia mendapatkan satu ilmu. Karena kunci dari ajaran Islam itu adalah akhlak, adab, etika. Rasulullah menyamakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ajaran Islam itu sebenarnya akhlak. Bagaimana cara etika akhlak yang baik? Pentingnya akhlak ini karena, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Ya tadi yang saya sampaikan itu. Rasulullah, waduh, sangat perhatian kepada siapapun. Orang yang dikenal apapun tidak, coba. Kepada anak-anak, coba. Wah, nggak ada habisnya kalau kita bicara tentang Rasulullah ya. Jadi ya inilah pentingnya kita selalu ya, bagi umat Islam itu pentingnya membangun satu kajian atau kaitannya dengan masalah-masalah yang kaitannya memahami tentang ajaran dari Rasulullah itu, yaitu adanya Maulid Nabi ini penting sekali disosialisasikan supaya kita paham. Sementara anak-anak sekarang ini kan mereka kehilangan sosok figur ya, tokoh ya. Kalau kita memahami sosok tentang Rasulullah yang begitu santun, yang begitu mengayomi, melindungi, bahkan dalam ayatnya itu ummati, ya Allah, kalau saya meninggal, kalau saya wafat, bagaimana keadaan umatku ya Allah gitu kan, sampai begitu.
Jadi sampai akhir hayatnya Rasulullah itu selalu memikirkan keselamatan umatnya. Nah, makanya kita sebagai umatnya itu ya harus selalu berterima kasih lah, menghormati. Bentuk penghormatan kita ya selalu kita membaca sholawat Nabi ya, Sallallahu Alaihi Muhammad dan sebagainya. Nah, ini sering kita dengarkan Rasul adalah pembawa ajaran apa yang menuju atau mengantarkan umatnya ke jalan yang terang, dari kegelapan ke jalan yang terang. Ya, memang benar sekali. Lah ini seandainya tidak ada sosok Rasulullah, itu kayak apa dunia gelapnya? Allah sendiri banyak memuji di dalam Al-Quran itu ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepadanya. Dalam hadis lagi dikatakan bahwa jika tidak ada Rasulullah Muhammad, tidak aku ciptakan bumi dan seisinya. Coba. Itu kan pujian-pujian ini kaitannya dengan ini. Jadi maksud kembali lagi bahwa penting sekali ya. Penting sekali kita menghormati dan menghargai keyakinan atau perbedaan kaitannya dengan perbedaan dalam keyakinan. Kita harus saling menjaga. Yang penting tujuan kita adalah bersama-sama membangun umat. Bisa jadi orang-orang di luar Islam itu tingkat kewaliannya lebih tinggi daripada orang Islam yang sudah bertahun-tahun. Coba, bisa jadi apa? Dia tidak pernah punya iri hati, dia tidak pernah menyakiti orang lain, dia tidak pernah mengambil orang lain. Coba, itu tingkatan wali itu udah. Itu banyak itu. Ya nggak saya sebut ya. Ada satu tamu saya bilang itu. Ya saya sebut nama itu. Ada seorang beragama Hindu, Buddha ya. Saya sama sekali nggak pernah. Saya selalu berbagi harta saya. Coba. Saya nggak pernah punya rasa iri hati sama orang lain. Itu kan luar biasa itu. Itu ajaran agama banget itu. Itu kan berarti tingkat kewaliannya udah lebih tinggi daripada yang Islam dari kecil kan gitu. Iya. Coba kalau dia itu dibalikkan oleh Allah masuk Islam, udah langsung melejit. Tingkatannya udah sampai tingkatan kelas tinggi kan gitu. Nah itu makanya jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain, terus keyakinan orang lain. Gak boleh itu. Itu diantaranya. Mungkin pertanyaan kita mungkin cuma segitu ya Pak. Mungkin Bapak pengen nambahin gitu. Oh iya, saya menyampaikan kepada saudara-saudara semuanya, alhamdulillah ya bisa berkunjung di Masjid Raya ini. Tentunya langkah kalian jauh lebih luas dan panjang ya. Jadi gunakan waktu mudamu dengan sebaik-baiknya dengan memperbanyak belajar dan belajar tentang agama, belajar tentang akhlak, belajar tentang etika, adab dan sebagainya. Karena ini inti dari ajaran agama itu adalah akhlak, etika. Sekalipun orang ilmunya sampai tinggi, tapi kalau nggak punya akhlak, nggak ada apa-apa. Karena ini tolok ukur orang itu dipandang baik dan tidaknya ya akhlaknya itu. Sekalipun dia guru besar apa, tapi kalau nggak ada akhlaknya, habis. Ini makanya pentingnya, karena ya Allah, kita lihat ya di tengah-tengah masyarakat ya, orang nikung sini ya Allah. Ini kan nggak ada akhlaknya, dia kan belakangan tadi. Ya antrilah. Masa langsung set. Terus ini gimana? Yang terjadi apa? Macet. Nah itu kan, coba kalau itu bisa difahami dalam kehidupan, apalagi kayak kalian sudah bisa menerapkan itu, waduh luar biasa sekali itu. Nggak usah ya banyak-banyak deh, di jalan, di rumah tangga deh, sama temen lah. Membantu sama temen tentang kesulitan temennya, waduh banyak hal ya yang bisa kita lakukan sebenarnya. Bukan apa ya, bukan lolo gua. Kalau bahasa
individualis ya, masing-masing. Nggak ada itu ajaran agama manapun itu kebersamaan, saling membantu, saling bahu membau, saling bekerja sama. Jadi bukan kalau kita kan berada adat ketimuran sangat kuat sekali ya. Nah inilah pentingnya kita itu membangun peradaban ya, di tengah-tengah masyarakat ya, menghormati yang lebih tua, menghargai pada para senior kita, itu penting. Memahami, menghargai leluhur kita, itu penting. Jangan sampai seperti OPB, orang baru pintar. Jadi bahasa teman saya ini, siapa OPB itu? Orang baru pintar itu orang yang baru selesai dari belajarnya, atau katakanlah orang yang selesai kuliahnya baru wisuda. Kalau orang baru wisuda itu baru pintar. Orang baru pintar ini jangan dikasih kesempatan di lingkungan, nanti akan merusak tatanan lingkungan nanti. Jadi contohnya begini, setelah dia lulus, setelah dia wisuda, biar anteng dulu itu ilmunya, setahun 2 tahun, supaya dia bisa berinteraksi, bisa memahami terhadap apa yang harus dia lakukan ke depan nanti. Bukan langsung ditunjuk sebagai RT atau RW. Kalau akan ditunjuk sebagai RT RW itu nanti ada arogan. Ya kan, kalau di kampung itu kan ada gapura ya. Gapura itu kenangan dari KKN UI atau UIN atau UMJ. Wah ini saya nggak selerain, bongkar aja deh. Wih, itu kan arogan. Loh, tahu nggak ini nilai material yang dibangun untuk membangun sebuah gapura ini puluhan juta. Dan itu kontribusinya bermacam-macam kan gitu. Sponsornya dari beberapa saweran warga. Karena mahasiswa yang KKN itu kan dia menggalang dana, di samping dia juga mengeluarkan dananya untuk mewujudkan ini kan, kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan saat-saat KKN di sini. Maka inilah salah satunya adalah gapura, pintu masuk ke sebuah kampung ini. Nah, begitu. Sehingga ya ada kontribusi dari para sponsor ya, para pedagang-pedagang. Kalau di sini kan pinggir jalan ada pedagang, ada yang ngasih 1 juta, 2 juta. Terbangunlah gapura ini. Ya. Ini akan terjadi satu arogansi kalau seorang penentu kebijakan RT itu tidak bisa memahami ini. Bongkar aja. Bongkar itu nggak dibangun lagi coba. Kacau semuanya kan itu. Nah inilah, antang dulu itu, biar matang dulu itu supaya bisa oh iya ini kontribusinya mahasiswa dan warga sini. Dan ini baru 3 tahun masih bagus lah, dicat aja udah, atau diperbaiki begitu. Bukan langsung bongkar gitu loh. Itu contohnya. Sehingga dia paham betul peran yang harus, oh ini nggak penting, yang penting ini bagaimana. Kayak presiden itu. Makanan bergizi apa? Gratis. MEG ya. MEG. Lah gitu. Itu kan bagus itu. Walaupun ada yang keracunan itu udahlah, itu oknum lah itu. Tapi niat utamanya bagus. Jangan sampai nanti ada anak-anak yang ikut upacara pingsan karena apa? Belum makan. Malu-maluin. Kenapa orang gizi malu-maluin? Masya Allah. Ini negara udah maju kayak gini kok masih ada orang upacara itu paling lamanya setengah jam atau ya 1 jam lah paling lama, pingsan coba. Gara-gara apa? Kurang gizi coba. Ini keren ini sebenarnya. Dan itu kalau kita tarik dalam ajaran Islam. Asfus salam, tebarkan kedamaian. Atimut ta'am, berikan makan juga. Jadi tebarkan kedamaian, jadi berikan keamanan gitu. Bukan menakut-nakutin gitu. Ayo lo takut gak? Saya bawa golok. Ngapain? Ngapain kayak gini? Ya. Jadi ini ajarannya gitu. Tebarkan salam, asfus salam, wa'atimut ta'am, berikan makan. Saya hanya bisa traktir 2-3 orang. Bagus. 10 bagus lagi gitu. Gitu loh. Ya sesuai dengan kemampuan kita ya, namanya juga kalian masih mahasiswa ya.
wah saya dikirim oleh orang tua saya itu sekian Pak, ya sudahlah, sesuai dengan kemampuan kita, yang penting berbagi gitu. Lo udah makan belum? Ayo makan sama saya. Loh, 1 bungkus cukup, kenyang insya Allah gitu. Itu keren. Jangan lo liatin ya saya makan udah. Itu kan individualis ya. Sekarang modelnya sekarang ini kan makan di pinggir jalan, di emperan toko gitu, kayak diiming-imingi. Waduh, makan sate. Kalau zaman dulu kan orang makan tidak bisa membagi orang lain itu malu rasanya. Tapi sekarang ini enggak, dipamer-pamerkan malahan. Waduh, nggak tahu lah, berubah-ubah semua sekarang ini. Ya, paling tidak dimulai dari diri kita sendiri aja dah. Yuk, nggak usah kita berharap dari orang lain. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau saya tidak bisa berbagi, saya makan yang tidak dilihat oleh orang. Oh, karena saya bisa berbagi, ayo makan sama-sama. Di kampung ini ada 30, saya traktir. Oh, keren itu. Dan nggak ada ceritanya orang suka berbagi jatuh miskin, nggak ada ceritanya. Justru sumber keran rezekinya banyak itu. Tapi tentunya ya diukur dengan kemampuan kita tadi itu. Kalau kalian kemampuannya masih mahasiswa ya udahlah 1-2 orang traktir sekali-kali gitu. Kalau semuanya itu punya niatan gitu kan enak. Jadi bukan nuntut dari orang lain, kita memberi lah itu loh, bukan nuntut. Ini gimana sih ini? Nuntut itu. Ini kok apa namanya, kampusnya ini kok tua. Ya sudahlah, kontribusi apa yang bisa kita lakukan ya, walaupun tua yang penting kan kualitas begitu. Enak kalau gitu. Itu diantaranya. Jadi sekali lagi ya, kesempatan kalian memang di era milenial kayak seperti ini, apa ya, kendalanya atau tantangannya sangat besar sekali ya, terutama HP. Makanya saya berusaha untuk mengurangi HP ini karena apa? Di saat melihat Facebook, IG itu makin banyak yang kita lihat, makin pusing. Saya pesan pada kalian kurangin deh, jangan terlalu banyak supaya fokus dalam belajar kalian lebih utama daripada terkena virus medsos itu nanti. Jadi sekali lagi gunakan waktu mudamu dengan sebaik-baiknya, mumpung kalian masih ada kesempatan yang luar biasa ya di generasi emas ya seperti kalian. Jangan sampai digunakan banyak kongko-kongko ya. Boleh sekali-kali kalau capek ya, kalau toh memang capek ya sudahlah, kemarin ya sudah kita bangun bersama-sama. Yuk kita datang ke perpus atau kita begitulah. Ini kadang-kadang teman sendiri yang bikin kendor semangatnya ini kan. Molor terus. Ya harusnya nggak gitulah. Wah ini kalau kita lihat ya, perjuangan Budi Utomo itu kan muda-muda semua itu, apa semangatnya membara kan ya, terutama waktu pagi. Jangan kalian sering tidur di pagi hari, itu sangat tidak baik gitu. Sholat subuh ya udahlah, rehat sebentar atau mungkin jalan, apa berjemur, apa jogging, apa lari. Kalau kalian lari ya bukan jogging ya, kalau jogging kan udah lansia gitu. Lari berapa kilo itu kan keren itu. Habis itu sarapan udah, terus nanti jam 7 udah kita mempersiapkan untuk apa kuliah atau belajar dengan sungguh-sungguh. Itu diantaranya. Oke. Masih ada? Udah cukup. Oh ya. Baik. Untuk wawancara kita hari ini kita kelarkan sampai di sini. Mungkin kalau saya ada salah atau kurangnya, saya minta maaf. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ataupun Bapak punya pengalaman apa gitu yang bisa diceritakan kepada kita semua gitu untuk bisa didengar gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takdir Syahbana, salah satu anggota security Masjid Raya Bintaro Jaya Tangsel, ya, Bintaro Jaya sektor 9 Tangsel. Menyikapi pertanyaan dari teman-teman
dari fakultas mana gitu kita udah. Nah, terkait dengan kerjasama antara masjid dan gereja. Ya. Alhamdulillah dari saya masuk 2007 bulan Juli, kami Masjid Raya dan pihak gereja selalu bekerja sama, terutama dalam dalam parkir. Wilayah parkir Oh, itu, ya. area parkir. Bukan kerjasama dalam artian mengelola ya, Ya. masing-masing. Masing-masing. Cuma kalau mereka pihak gereja ada acara, Ya. kan selalu mengirimkan selebaran pemberitahuan Kayak tentang surat izin untuk menaruh kendaraan jemaat di wilayah Masjid Raya, kami nerima gitu. Selagi kami nggak ada acara lagi, khususnya kalau hari Jumat, kita kan emang nggak bisa. Jumat Iya. kita untuk jamaah sholat gitu. Selain itu kami perbolehkan, dan sebaliknya mereka begitu juga. Tiap kami ada acara, Masjid Raya ada acara, minta izin perparkiran sana, alhamdulillah mereka selalu mengizinkan juga, kecuali hari Minggu ibadah mereka gitu. Ya udah itu aja. Jadi yang dilakukan masjid sama gereja ini tuh sebuah kerjasama, yaitu berupa penyediaan lahan parkir gitu ya Pak? Iya, layanan parkir, dan kalaupun ada sesuatu mereka misalkan kita ada pembagian bahasanya sembako lah. Mereka alhamdulillah kita kasih tahu dan masukin data-data mereka yang terdata di sana untuk di sini, dan sebaliknya juga begitu. Pembagian sembako, parkiran, kami selalu kerjasama. Kalau misalkan nih, kan kita sebagai umat Islam punya bulan-bulan besar gitu, kayak bulan Ramadan gitu. Nah, bisa ada ceritain gitu Bapak, gimana sih kegiatan bulan Ramadan yang ada di masjid sama di gereja itu kayak gimana? Yang tadi juga ya, yang kita sebutin tadi, untuk Ramadan kan kita rame tuh. Iya pastinya. Parkiran di Masjid Raya tidak ada. Tidak ada. Parkiran Masjid Raya tidak ada. Yang ada untuk kegiatan selama Ramadan. Ada itu kayak tenda-tenda food court, ada panggung ya, panggung ceramah, panggung hiburan lah, lomba-lomba gitu. Pokoknya parkir di Masjid Raya tidak ada kalau bulan Ramadan. Dan sebulan penuh kita mengalihkan ke gereja. Gereja pun menyetujui dan membolehkan, kecuali hari Minggu. Hari Minggu kita juga ada di gereja, ada juga di parkir Nenwok. Nenwok itu ruko seberang yang itu ya? masjid. Nah, di situ untuk parkiran. Alhamdulillah jalan lancar. Gitu. Baik, terima kasih Bapak, masya Allah sekali ya, dari kerjasama yang terjalin gitu antara masjid dan gereja gitu ya. Jadi saling bahu dan membantu gitu ya. Ketika misalkan masjid ini butuh lahan parkir, gereja bisa menyiapkan. Begitupun juga sebaliknya gitu. Ya, itu ya namanya kita toleransi. Ya, saling toleransi ya namanya. Ya. Gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah menceritakan pengalaman Bapak sebagai security di sini gitu ya. Iya. Semoga toleransi yang sudah dijalin gitu, yang katanya dari tahun 97 bisa tetap berjalan lancar dan juga semakin baik gitu ya hubungan yang terjalin gitu. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan juga penyusunan
penyampaian juga gitu ya, karena masih banyak belajar gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kegiatan kali ini adalah bahwa toleransi itu sangat penting bagi masyarakat dan generasi sekarang. Dengan adanya toleransi bisa menumbuhkan sikap menghargai bagi generasi dan masyarakat di era sekarang ini. Apalagi dengan generasi sekarang banyaknya perbedaan, itu toleransi menjadi hal yang sangat penting dan krusial untuk masyarakat dan generasi sekarang. Contoh kecilnya itu ada di toleransi antar agama seperti umat Islam dengan umat Kristen yang ada di MBJ. Itu aja kesimpulan dari kami. Kami dari kelompok 2, dari kelompok 2 agama, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.